Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Saya sendiri atas nama Ayu Lestari. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan teman saya Ipania sebagai pemateri kedua dan Ojise Fitri sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membahas materi saya, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, kolonialisme dan imperialisme kuno. Kolonialisme adalah usaha penguasa atas suatu daerah atau wilayah oleh negara penguasa. Dan bentuk kolonialisme adalah yang pertama, koloni penduduk, yang kedua, koloni eksploitasi, yang ketiga, koloni berkelebihan penduduk, dan yang keempat, koloni deportasi. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem penjajahan yang dilakukan oleh negara lain dengan jalan membentuk pemerintahan jajahan dengan menanamkan pengaruhnya di segala bidang kehidupan, serta mengendalikan daerah yang dijajah. Yang kedua, faktor penyebab kolonialisme dan imperialisme adalah adanya keinginan untuk menjadi bangsa yang istimewa, adanya keinginan untuk menjadi bangsa yang kuat, adanya keinginan untuk mencari sumber daya kekayaan alam dan tempat untuk memasarkan hasil industri, dan juga adanya keinginan untuk menyebarkan agama dan ideologi. Untuk golongan konservatif adalah yang pertama, kebijakan kolonial pada masa Daendels 1808 sampai 1811. Kekuasaan Daendels berlangsung antara tahun 1808 sampai 1811. Kebijakan yang dilakukan Daendels di Hindia Belanda adalah yang pertama membangun jalan raya pos, yang kedua menjalankan pengaruh hasil bumi, yang ketiga membangun armada militer, yang keempat membatasi kekuasaan para bupati. Yang kelima, membagi Pulau Jawa menjadi Pulau 9 konsidenan di bawah pengawasan pemerintah pusat di Batavia. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah di kolonial pada masa Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Pokok-pokok kebijakan Raffles bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pokok-pokok kebijakan itu adalah yang pertama, segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Yang kedua, para petani mempunyai kewajiban membayar sewa tanah kepada pemerintah kolonial. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda 1811 sampai 1900. Kedua adalah kolonialisme dan imperialisme modern. Masa liberalisme di Indonesia pada tahun 1870 sampai 1900. Sejak kemenangan liberal di Nederland pada tahun 1850, ide liberalisme akan diterapkan juga di daerah jajahan. Pada prinsipnya, pandangan konservatif maupun liberal terhadap tanah jajahan tetap sama, yakni bahwa tanah jajahan harus dieksploitasi bagi kepentingan negeri induk. Bedanya, jika konservatif menganggap tanah jajahan sebagai perusahaan negara, maka liberal menganggapnya sebagai perusahaan swasta. Oleh karena itu, kaum liberal menolak campur tangan pemerintah. Sekian pemateri dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Ipania sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipania sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan Pergerakan Nasional Indonesia. C. Pergerakan Nasional Indonesia. Politik kolonial Belanda pada akhir abad 19 menjelang akhir abad 19, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat kolonial yang sangat terbelakang. Penjajahan serta penindasan mengakibatkan kemunduran di segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Di bidang pemerintahan misalnya, semua jabatan-jabatan penting berada di tangan orang-orang asing, sedangkan bangsa kita hanya menduduki jabatan-jabatan rendah. Contoh kedua, di bidang ekonomi, keadaan bangsa kita pun sangat menderita. Rakyat di Indonesia berpenghasilan sangat rendah. Kemudian terbentuklah politik baru yang bertujuan untuk mengadakan desentralisasi kesejahteraan rakyat. Politik ini kemudian terkenal dengan politik etis. Dari kalangan kaum liberal kemudian muncul Van de Venter sebagai pendukung ide politik kolonial baru. Selama periode antara 1900 sampai 1925, banyak terlihat adanya kemajuan, pembangunan serta perubahan sebagai berikut. Pertama, desentralisasi. Kedua, perubahan pemerintahan. Ketiga, perbaikan kesehatan rakyat serta irigasi. Keempat, perbaikan pertanian serta peternakan. Kelima, pembangunan irigasi serta lalu lintas. Desentralisasi mencakup tiga hal, yaitu delegasi kekuasaan dari pusat pemerintahan ke pemerintahan di Hindia Belanda, dari pemerintahan ke departemen, pejabat lokal, dan dari pejabat Belanda ke pejabat pribumi. Timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia. Faktor yang menyebabkan timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia ada dua, yakni faktor dari dalam negeri dan dari luar negeri. Faktor yang berasal dari luar negeri, timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan bangkitnya nasionalisme Asia yang telah dianggap sebagai reaksi terhadap imperialisme. Selain itu, kemenangan Jepang terhadap Rusia juga merupakan bukti bahwa bangsa Timur dapat mengalahkan bangsa Barat. Faktor yang kedua, faktor yang berasal dari dalam negeri. Adanya Pergerakan Nasional Indonesia disebabkan karena adanya rasa tidak puas dari bangsa Indonesia terhadap penindasan kolonial. Reaksi-reaksi pada masa sebelum tahun 1925 pernah dicetuskan dengan perlawanan bersenjata dan dilakukan misalnya oleh Patimura di Tiro,
Pangeran Diponegoro, dan lain-lainnya. Masa tahun 1900 sampai 1927. Masa antara tahun 1908 sampai 1927 sering disebut dengan masa kritis. Masa kebangkitan nasional dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang dirintis oleh Dr. Wahidin Sudihorusodo dan didukung Dr. Suetomo. Setelah Budi Utomo berdiri, timbul pula kesadaran golongan Islam untuk mendirikan organisasi yang di kemudian hari dikenal dengan nama Sareketa Dagang Islam pada tahun 1911. Atas inisiatif Kiai Haji Samanhudi bersama-sama dengan Mas Tirtowadi Suryo, tujuan semula adalah untuk memajukan perdagangan, melawan monopoli Cina, dan memajukan agama Islam. Kemudian tujuan itu diperluas setelah mendapat desakan dari HOS Tejokorno Minoto sehingga namanya berubah menjadi Sarekat Islam. Pada tahun 1927, Partai Sarekat Islam merubah haluan perjuangan yaitu mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam dan menggabungkan ke dalam PPKI. Pada tahun 1929, Partai Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Walaupun terjadi lagi perpecahan dan masing-masing berbentuk aliran, kebangkitan Budi Utomo dan Sarekat Islam kemudian diikuti dengan timbulnya organisasi-organisasi lainnya. Baik, saya akan membacakan materi saya, yaitu poin D, masa pendudukan Jepang. Pengekangan politik terhadap pergerakan nasional Indonesia. Jepang adalah satu-satunya negara di benua Asia yang tidak pernah mengalami penjajahan bangsa-bangsa barat. Bangsa Jepang mulai berhubungan dengan bangsa-bangsa barat pada permulaan abad ke-20. Setelah berhasil menjadi negara industri modern, maka Jepang membutuhkan daerah untuk memperoleh bahan-bahan mentahnya maupun untuk menjual hasil barang-barangnya. Daerah yang diinginkan Jepang adalah negeri-negeri Asia yang pada waktu itu telah dijajah atau setidak-tidaknya dikuasai ekonominya oleh bangsa-bangsa barat. Untuk mendapatkan daerah Asia yang kaya dan padat penduduknya itu, Jepang harus merebutnya dengan kekerasan dari bangsa-bangsa barat. Perang perebutan jajahan antara Jepang dengan negara-negara barat di Asia yang berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun atau 1941 sampai 1945. Dinamai Perang Pasifik, sedangkan orang Jepang menyebutnya Perang Asia Timur Raya. Pada tanggal 18 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii, yakni pangkalan angkatan laut AS yang terbesar di Pasifik setelah Jepang menjarang Pearl Harbor. Poin kedua, politik penyerahan usaha perang Jepang. Memasuki tahun 1944, keadaan perang Pasifik bagi Jepang semakin gawat. Satu demi satu daerah pendudukan Jepang jatuh ke tangan serikat. Bahkan, serangan mulai diarahkan ke negeri Jepang sendiri untuk meningkatkan kesiapan rakyat Indonesia. Maka pada tanggal 14 September 1944, dibentuk Barisan Pelopor sebagai bagian dari Jawa Hokkaido, dan pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman yang memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang atau disebut Heiho. Para anggota Heiho ini langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Sesuai dengan tuntutan perang yang makin mendesak, Jepang juga membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau disebut PETA. Pada tanggal 3 Oktober 1943, Panglima Tentara Jepang di Jawa memaklumkan pembentukan PETA. Poin ketiga, penindasan sosial ekonomi masa pendudukan Jepang, pemerasan bahan makan. Selain mengadakan pengerahan terhadap masyarakat Indonesia, pemerintah penduduk Jepang juga mengadakan pemerasan terhadap ekonomi Indonesia. Sesuai dengan situasi perang pada waktu itu, kegiatan ekonomi juga diarahkan kepada kepentingan perang. Jepang berusaha menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan pengumuman yang memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang atau disebut Heiho. Para anggota Heiho ini langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Sesuai dengan tuntutan perang yang makin mendesak, Jepang juga membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau disebut PETA. Pada tanggal 3 Oktober 1943, Panglima Tentara Jepang di Jawa memaklumkan pembentukan PETA. Poin ketiga, penindasan sosial ekonomi masa pendudukan Jepang, pemerasan bahan makan. Selain mengadakan pengerahan terhadap masyarakat Indonesia, pemerintah penduduk Jepang juga mengadakan pemerasan terhadap ekonomi Indonesia. Sesuai dengan situasi perang pada waktu itu, kegiatan ekonomi juga diarahkan kepada kepentingan perang. Jepang berusaha menguasai dan mendapatkan sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin keempat, pemerasan tenaga manusia. Pemerasan tenaga manusia pada zaman pendudukan Jepang dilakukan terhadap semua golongan dalam masyarakat Indonesia, baik orang kota maupun orang desa, mulai dari yang terpelajar sampai kepada yang buta huruf sekalipun. Semuanya diperah untuk usaha perang. Golongan yang paling sengsara pada zaman pendudukan Jepang adalah golongan Romusa. Mereka dipekerjakan dengan secara paksa oleh pihak Jepang, terutama pada objek-objek militer seperti membuat lapangan terbang,
membuat kubu-kubu pertahanan dan membuat jalan kereta api. Tenaga romusnya ini kebanyakan diambil dari desa-desa dan umumnya terdiri dari mereka yang tidak bersekolah atau paling tinggi tamat sekolah dasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.